Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Di dalam Filipi pasal 3 ayat ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada sebuah nasihat yang mengatakan bahwa masalah besar harus diperkecil, masalah kecil harus dihapus dan dihilangkan. Tapi pada kenyataannya, banyak perkara yang kecil yang dibiarkan menjadi besar, bahkan sampai merusak kehidupan orang lain, karena mereka sulit melupakan atau menghapus hal yang sepele. Ketahuilah, semua yang terjadi selalu dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan terjadi dengan begitu saja tanpa sebab. Jika ada masalah yang selama ini masih kecil, cepat-cepat dihapus dan dihilangkan. Masalah memang selalu ada setiap hari. Kadangkala masalah memang tidak bisa ditinggalkan kabur dengan begitu saja. Jangan izinkan kita terikat dan terjebak dalam berbagai macam masalah. Pilihlah jalan yang benar dan lurus untuk menyelesaikannya. Bagaimana mengatasi setiap masalah yang kecil tidak menjadi besar? Yang pertama, belajarlah seni untuk bersikap masa bodoh. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 23, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Untuk menjalani hidup yang lebih baik, belajarlah seni untuk bersikap masa bodoh. Kadang-kadang kita harus bisa berpura-pura, setengah bodoh dan setengah bisu, tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Dalam berbagai hal, cukup disimpan dalam hati saja. Tidak perlu diungkapkan, apalagi disebarluaskan kepada orang lain. Walau tujuan kita baik, tapi seringkali malah memicu konflik. Ketahuilah, yang paling sulit ditebak adalah hati manusia. Yang paling sulit disembunyikan adalah mulutnya. Dalam hidup ini selalu ada orang yang iri, ada orang yang menertawakan, ada orang yang meremehkan, dan juga selalu ada orang yang salah memahami kita. Itulah hidup yang kita sedang jalani saat ini. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, apalagi keputusan. Belajarlah cuek dan bersikap masa bodoh. Cukup hati kita saja yang mengerti. Belajarlah bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Niscaya kita bisa meyakinkan banyak orang untuk mencapai tujuan yang hidup yang jelas dan pasti, termasuk membangun kerjasama tim yang baik, sehati dan sepikir. Yang kedua, belajarlah menghapus kesalahan demi melanjutkan hubungan yang baik. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan menghapus hubungan yang baik hanya karena sebuah kesalahan. Hapuslah kesalahan demi melanjutkan hubungan yang baik seperti hubungan persaudaraan. Perintah untuk memelihara kasih persaudaraan bukanlah hal yang baru. Sesungguhnya, kasih harus menjadi ciri pembeda dari orang yang mengaku dirinya murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Tentunya orang-orang Kristen. Setiap orang Kristen harusnya tidak meragukan akan dorongan dalam roh agar hidup kita dipenuhi kasih sayang dan simpati terhadap sesama manusia
dan terutama terhadap saudara seiman. Gambaran kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah kasih. Tidak mengherankan jika kasih menempati urutan teratas dalam kehidupan orang Kristen. Sebab orang yang hidup dalam kasih memang benar-benar melenyapkan segala ketakutan. Takut kalah, takut tersingkir, takut bersaing, takut tidak dihormati, dan segala macam ketakutan yang membuatnya hidup menjadi tidak nyaman. Kasih adalah masalah hati dan perasaan. Jika hati kita beres, maka bereslah seluruh aspek hidup kita. Hati bersih melenyapkan segala pikiran negatif, menyingkirkan permasalahan demi permasalahan, bahkan membuat hidup kita kuat, sehat, dan nyaman. Yang ketiga, belajarlah mencintai hal-hal yang tidak disukai. Di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat 10, karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Pro dan kontra atau pujian dan cacian dalam kehidupan ini tidak pernah bisa dihindari. Malahan seringkali cacian itu bukan datang langsung di depan muka kita, namun datangnya melalui gosip dan hoak yang sangat meracuni kehidupan kita. Banyak orang memanipulasi perasaannya dengan berpura-pura saling mengasihi, padahal di balik semua itu terpendam kemarahan dan kebencian yang sangat mendalam. Itulah sebabnya dunia tidak pernah mengenal kebenaran. Ingatlah, kita adalah lakon di dunia ini. Tunjukkan apa yang bisa membuat kita survive. Hidup bukanlah kepura-puraan, tetapi jalani dengan kejujuran yang sesungguhnya, bukan kepalsuan. Kalau perasaan tidak suka tanpa memakai logika bisa merugikan diri kita, seperti soal urusan perut atau tentang masa depan. Suka atau tidak suka, kita harus tetap menjalankan pekerjaan yang tidak kita sukai. Jika dilakukan dengan sukacita, akan terasa lebih ringan. Sebaliknya, bila dengan sungut-sungut, akan terasa berat. Belajarlah untuk menerima dengan tulus ikhlas, maka akan ada damai sejahtera yang mengiringi hati kita. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana mengatasi setiap masalah yang kecil tidak menjadi besar. Yang pertama, kami harus belajar seni untuk bersikap masa bodoh dalam beberapa hal yang cukup kami simpan dalam hati kami saja. Tidak perlu diungkapkan, apalagi disebarluaskan kepada orang lain. Yang kedua, kami mau belajar menghapus kesalahan demi melanjutkan hubungan yang baik, seperti hubungan persaudaraan. Jangan menghapus hubungan yang baik hanya karena sebuah kesalahan. Yang ketiga, kami mau belajar mencintai hal-hal yang tidak kami sukai. Kami kerjakan dengan sukacita dan ucapan syukur. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.